bagaimana ya. Nanti, eee, baru saya tanyakan kalau saya sudah menjelaskan ke kalian. Oke, saya share dulu. Mhm. Terlihat yang saya sharing? Terlihat, Bu. Oke, ya. Jadi gini ya, Anda ini tugas saya adaptasi dari Gemastik. Ya, ini nanti Anda harus ikut atau tidak, nanti dulu saya belum belum, apa namanya, untuk Gemastik memang tadi sempat ngobrol dengan Bu Khadijah ya, nanti kalau harus register semua. Tapi paling tidak ini adalah tugas besar, yang harus kalian kerjakan selama perkuliahan IMK dengan saya. Karena adalah intinya, eee, metodologi UX itu adalah berdasarkan user experience, tapi desain UI itu adalah bentuk awal interaksinya manusia dengan sistem atau aplikasi yang Anda buat ya istilahnya. Nah, yang dimaksud di sini nanti ada wajib mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam proses desain, adalah dalam desain Anda bukan pakai AI-nya, tapi adalah Anda memanfaatkan teknologi AI itu dalam desainnya. Ya, itu yang harus Anda ingat. Jadi bukan terus bikinnya pakai AI, tidak. Saya mintanya adalah contoh nih, pakai kamera dengan object recognition itu. Jadi adalah suatu teknologi AI yang diterapkan pada desain kalian untuk mempermudah pengguna sehingga pengalaman pengguna itu menjadi lebih baik. Ya, kemarin saya sempat menerangkan tentang UCD dan Human Center Design ya. Dalam arti ini yang kita bilang adalah kita membangun atau merancang desain suatu aplikasi atau sistem berdasarkan adalah dari penggunanya. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini ya, mahasiswa diminta merancang pelayanan produk atau layanan digital yang berorientasi pada pengalaman pengguna. Jadi, Anda membuat produk itu berdasarkan experience pengguna, jadi permasalahan pengguna, yang akan diberikan solusinya adalah dengan produk digital atau layanan servis yang mau Anda rancang, ya. Di sini saya hanya mengambil dari yang tahun 2005, ya. Intinya Anda bisa menerapkan metodologi desain UX. Kita menggunakan kualitatif, kuantitatif, atau mix method. Mix method di sini adalah apakah saya mau hanya wawancara. Kualitatif itu bentuknya adalah pengumpulan sumber informasi atau data yang dalam menggunakan desain kita itu adalah dengan berdasarkan wawancara ya. Jadi bentuknya hasilnya adalah suatu summary ya dari pengguna yang ada. Kuantitatif ini bukan berarti adalah saya harus ada perhitungannya, tidak. Kuantitatif adalah bentuk data yang berupa angka, sehingga dari data angka itu saya bisa, oh ini loh permasalahan yang ada. Contoh, kalau bisa dilihat adalah dengan pengguna kemarin sempat saya bilang adalah Google Map. Google Map maunya adalah sekarang menunjukkan nih, kalau traffic istilahnya padat akan ada tanda merah. Kenapa ada tanda merah itu? Karena adalah dari pengalaman hampir sebagian besar orang berharap adalah mereka bisa membuat decision sendiri, apakah saya akan melalui jalan itu atau tidak sebelum saya terjebak macet. Ya, jumlahnya berapa? Oh, ada 10.000 atau statistik data. Itu yang kita bilang adalah kuantitatif. Jadi bukti yang kita buat adalah berdasarkan number. Makanya Anda di sini belajar statistik nih salah satunya. Kemudian bisa menghasilkan prototipe high fidelity yang diuji dan dievaluasi dengan alat ukur usability kita bilangnya di sini. Ya. Nah, mengintegrasikan
buatan AI ini bukan hanya sebagai alat bantu dalam proses desain, tapi adalah menjadi bagian dari desain Anda. Itu yang harus Anda ingat. Kemudian solusi desainnya akan dibuat dalam bentuk proposal, ya, laporan akhir, poster, dan video. Nah, untuk pilihan SDG, ya, SDG Sustainable Development Group ya, kalau nggak salah, goals. Oke, saya juga masih agak-agak lupa. Nah, di SDG ini boleh dibilang adalah no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education. Contoh nih zero hunger, makanya ada MBG. Sebenarnya kita menghilangkan adanya stunting nih. Itu bisa kita combine antara zero hunger dengan good health and well-being. Kemudian sustainable city dengan gender equality. Contohnya adalah memberikan kota yang ramah kepada para pekerja wanita yang pulang pada malam hari. Nah, itu berarti apa? Kita bikin aplikasi mana saja jalan yang rawan, sehingga tidak dilalui oleh para pekerja yang pulangnya lebih dari jam 9 malam. Nah, yang rentan nih dari suatu kejahatan itu terjadi adalah jika seorang perempuan pulang pada saat malam hari naik kendaraan sendiri, itu lebih rentan. Makanya ini bisa kita combine antara gender equality dengan sustainable city. Contohnya saya membuat suatu aplikasi nih yang menunjukkan ini yang paling sering nih kalau boleh dibilang. Kadang-kadang find a friend. Jadi kita cari teman untuk pulang bersama. Tapi teman yang kita cari karena kita tidak terlalu kenal, oh ya berarti ada biodatanya. Nah, secure atau enggak? Itu yang boleh dibilang. Jadi kalau sustainable city atau kota yang berkelanjutan, nah ini berkelanjutan yang mana? Apakah kita mau dari segi penghijauan, apakah dari security, kota yang ramah terhadap lansia, ataukah kota yang ramah terhadap difabel atau orang-orang yang apa? Nah, itu yang boleh dibilang. Jadi tidak harus satu saja yang dipilih, boleh dikombinasikan. Akan lebih baik dikombinasikan atau memberikan solusi itu adalah 2 sampai dengan 3 pilihan SDG yang dapat dipilih. Itu yang harus diingat. Nah, kemudian saya memberikan di sini 3 sampai dengan 4 karena saya paham yang tugas diberikan cukup banyak, ya. Dan per minggu, mulai minggu depan kalian harus sudah memberikan tugas pertama adalah mengamati permasalahan yang ada di masyarakat. Kalian sudah menentukan bahwa saya mau bikin desain dari pengalaman pengguna apa, sehingga saya membentuk suatu aplikasi yang ada. Nah, ini roles-nya ya. Pada saat saya menuliskan project manager itu sama saja adalah tim leader. Nah, di tim leader ini adalah yang nanti mengumpulkan tugas dari kelompok kalian. Saya berharap tidak semuanya mengumpulkan, akan tetapi cukup dari project manajernya. Nah, 3 sampai dengan 4, tapi di sini ada 4 role, Bu. Nah, salah satunya yang bisa merangkap adalah di project manager. Ya. Kalau saya 2 orang, ya berarti 2 orang itu saling membagi, ada yang semuanya merangkap. Nah, kemudian wajib mencatatkan kontribusinya. Jadi kalau ada komplain ke saya, Ibu, tim saya tidak bekerja. Nah, ini yang saya mau lihat kejujuran kalian sendiri. Ya, jadi dalam arti adalah, oh ini dia tidak bekerja. Tapi kalau kalian menuliskan kontribusinya teman Anda di laporan Anda dan setelah itu Anda komplain ke saya jujur tidak bisa menerimanya karena kalian kok mengakui kok saya yang disuruh menghakimi. Padahal di sini adalah kalian yang bekerja sama. Jadi itu fungsinya. Ya, jadi kalau kontribusinya tidak clear sedikit atau banyak saya akan cek. Tapi kelemahannya dengan sistem ini contohnya adalah kalau modelnya ya sudah itu tanggung jawabmu. Kalau tidak dikerjakan berarti satu tim akan mendapatkan nilai yang jelek semua.
saya tidak membagi nilai berdasarkan proporsi untuk tugas kelompok. Pada saat kalian presentasi, pada saat kalian saya tanya, itulah bagi saya adalah mengambil nilai perorangan. Ya, jadi kalau tugas kelompok, contohnya adalah ya udah itu jatahnya si A, saya nggak mau tahu. Nanti pada saat mengumpulkan ada jatah si A itu tidak dikerjakan, berarti itu adalah tanggungan dari kelompok. Nilai individu, nah ini yang akan karena di pertemuan 2 ya ada video juga. Di video harus juga muncul semua, kalau tidak saya akan curiga. Oke, berarti nilainya, nah itu ya baru saya cek proporsi. Kemudian juga ketika nanti di akhir presentasi saya tanya dari awal sampai dengan akhir tidak bisa menjawab, nah itu adalah nilai individual. Jadi itu yang harus dilihat. Oke. Daftar nama dan topik proyek ya pada pertemuan pertama paling lambat ya. Jadi saya tutup itu topik Anda itu untuk Google Sheet-nya itu adalah hari Jumat mungkin jam 1 ya. Nah, ini kalau Anda lihat ada 5 pertemuan kita. Ya, saya tinggal 5 ini. Dalam arti hari ini pertemuan yang kedua, kalian mengumpulkan nanti di pertemuan ketiga. Jadi saya hitung 1 itu adalah dari pertemuan ini. Kemarin kan saya mengenalkan HCD, UCD, ya. Nah, ini adalah tahapan sampai dengan akhir, ya. Makanya kalau nanti suruh register itu hanya proposal, iya. Tapi untuk proyek saya itu adalah sampai dengan akhir. Nah, ya itu yang harus Anda lihat. Kemudian yang pertama, pemilihan topik dan riset pengguna. Dikumpulkan sebelum pertemuan kedua, itu bisa Anda cek nanti di kulon ya. Nah, Anda melakukan wawancara adalah 3 pengguna potensial. Ya, jadi wawancara itu adalah wawancara requirement. Apa sih permasalahannya? Sehingga Anda merasa bahwa desain Anda itu sudah tepat atau tidak. Kalau di RPL, kalian bilangnya adalah wawancara requirement. Harus 3 pengguna dan 1 stakeholder. Stakeholder berarti ia yang akan memanfaatkan aplikasi yang mau Anda kerjakan. Contoh nih stakeholder adalah Undip. Penggunanya siapa? Mahasiswa. Nah, ya. Kenapa harus Anda bayangkan siapa stakeholdernya? Karena adalah stakeholder itulah yang nanti menjadi pemikiran bahwa oh orang akan membuy atau membeli desain atau produk software Anda itu siapa. Ya. Kemudian ringkasan temuan research ya. Masalah, kebutuhan dan konteksnya dari perspektif pengguna, bukan stakeholder. Oh, ini ya, bukan adalah orang yang akan membeli produk Anda. Nah, kemudian Anda boleh menggunakan AI untuk membantu analisis wawancara. Ya, itu yang harus hati-hati. Ya, benar atau tidak. Oh, saya masih mengizinkan loh, Nak. Cuma, nah, ya, dalam arti desainnya adalah ide Anda, bukan ide dari AI. Nah, itu yang harus dilihat. Oke, itu tugas pertama Anda. Anda bukan pendaftaran topik sudah saya pakai adalah Google Sheet ya. Ringkasan riset awal 1 sampai dengan halaman itu kalau dengan cover berarti 3. Nah, itu yang harus diingat ya. Karena Anda sudah riset dengan pengguna, Anda lihat dulu di sini, Nak. Anda membuat affinity diagram atau activity diagram boleh ya, membuat user persona ya, statement dan user journey map. Nah,
Ini ada istilah video klip. Sebanyak adalah 2 menit ya. 2 menit ini kalau Anda lihat salah satunya di sini Anda sudah ketemu dengan 3 pengguna potensial. Berarti Anda itu sebenarnya di pertemuan pertama sudah membuat yang namanya video. Apakah videonya durasinya semuanya dipakai? Tidak. Nah, makanya klipnya menceritakan journey pain ya. Desain Anda proposalnya bagaimana dan solusinya apa. Nah, ini yang makanya saya bilang pertemuan pertama dan kedua ada hubungannya. Dalam hal ini hubungannya adalah satu. Kalian sudah ketemu dengan siapa si calon penggunanya, Anda sekaligus membuat videonya. Stakeholder tidak perlu ada karena saya tahu contoh nih Undip lah, saya ketemu siapa Bu, itu tidak wajib. Karena balik lagi adalah kita maunya pembuat desain berdasarkan experience pengguna, bukan experience stakeholder. Ya, jadi itu makanya saya terangkan 1 dan 2 sedikit. Dalam arti adalah Anda sudah ketemu penggunanya dan supaya tidak 2 kali kerja, berarti kalian adalah sudah mengambil take video. Nah, tergantung nanti 2 menit itu kalian mau mengeditnya bagaimana. Begitu. Untuk kelas A ya ini ya? Iya Bu, kelas A. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Izin bertanya Bu, saya Muhammad Fahri. Izin bertanya untuk, jadi kan kalau kemarin dari tim saya kan atau kelompok saya kan udah mensubmit di lomba UNIF ya Bu, dan alhamdulillahnya dapat final. Nah, apakah boleh untuk ditambahkan di tugas tersebut karena di Gemastik sendiri kami akan membawakan topik itu sendiri juga Bu. Tapi paling tidak gini Mas, orisinalitas sebenarnya. Perbedaan dengan Anda yang kemarin apa? Mau ditambah Jadi apa? Kira-kira. jadi Oke, bentar, nggak usah dijelaskan. Saya paham. Jadi gini, kalau saya dari sisi saya satu, boleh mengambil yang sudah Anda kerjakan. Itu kan orisinalitas ide Anda. Cuma, nah saran saya adalah satu, jangan benar-benar itu tanpa adanya pengembangan. Paham ya? ya Oke, uh, takutnya nanti kamu cerita saya tambah ini, nanti temanmu, oh idemu ini. Paham nggak, Mas? ya Ya, terima kasih Bu. jadi kalau intinya dari saya boleh, tapi tidak benar-benar, oh saya ini langsung saya kerjakan lagi. Tidak, tapi harus ada penambahan. Gitu ya Mas Fahri ya? Siap Ibu, Oke, terima paham kasih ya? Bu. Oke. Oke. Oke, yang lain. Oh ya, satu hal yang diperhitungkan adalah lagi harus ada benchmarking. Dalam arti aplikasi yang Anda desain atau Anda yang berikan servis pasti tidak hanya Anda yang membuat. Nah, dari aplikasi atau layanan sistem yang ada di sekitarnya, kira-kira Anda itu mau tadi yang makanya saya bilang, seumpamanya Fahri sudah ngirim, berarti kan sesuatu itu boleh dibilang bahwa ide Anda menjadi persaingan Anda sendiri. Nah, paling tidak harus ada uniqueness yang harus Anda wujudkan yang belum pernah dimunculkan dimanapun. Nah, atau nih, boleh istilahnya saya mengkombinasikan aplikasi A dengan aplikasi B. Itu bisa menjadi sesuatu yang baru. Ya, jadi bukan susah originalitas, iya. Tapi kan kadang-kadang saya mix nih Bu, antara A, B, C, dan D. Berarti kan saya menambahkan ini menjadi satu. Kira-kira mempermudah atau mempersulit? Boleh. Ya. Jadi originalitas itu kadang adalah boleh Anda mengadaptasi dari yang lain, atau Anda mengadaptasi dari 1, 2, 3, 4, ya, kemudian Anda combine menjadi produk Anda sendiri, itu juga boleh. Karena originalitas itu juga susah. Ya, paham?
Oke, nggak ada yang bilang, saya bilang oke. Kemudian lagi, apakah itu harus ada money-nya atau menghasilkan value of money? Tergantung dari stakeholder sebenarnya. Anda mau membuat itu bentuk profit ataukah berbentuk hanya untuk social service ya. Nah, ini relatif ya. Contoh Gojek pertama kali sebenarnya bukan untuk kita mencari untung, karena dari pennya boleh dibilang adalah hanya membantu para orang-orang yang bukan lokal untuk memanfaatkan kendaraan atau public transport secara lokal. Nah, kalau Anda lihat di SDG ya, Sustainable Development Goals, Gojek pertama adalah Sustain City. Kemudian boleh dibilang adalah dia juga mengatasi krisis energi karena mengajak orang adalah naik kendaraan umum, walaupun umum yang pribadi. Nah, kemudian poverty berarti membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini yang boleh dibilang menjadi 3 hal yang diatasi dengan membuat suatu aplikasi Gojek. Walaupun nanti adakah menghasilkan uang atau tidak, sebenarnya pennya ya tadi saya sebagai pendatang mau bersikap seperti lokal karena saya mau memanfaatkan public transport lokal. Kalau saya pendatang, susah untuk saya tahu istilahnya public transport yang available apa. Tapi dengan adanya hal tersebut, selain bukan hanya peta, ketika saya menggunakan public transport, saya berasa lokal karena saya tidak harus bertanya ke orang lain. Itu ya Mas, jadi ada tambahan istilahnya originalitas Anda mau mix, ya, karena saya yakin saya juga sudah hidup di era sebelum Anda. Ide saya pasti juga sudah ada. Apalagi Anda yang masih baru pun boleh dibilang siapa tahu idenya memang belum ada, sehingga Anda munculkan. Ya, begitu ada yang mau bertanya? Aman ya? Aman Bu untuk sekarang. Oke, untuk sekarang. Oke, kemudian gini Mas dan Mbak ya, saya untuk grup WA tidak hanya satu orang saja yang bertanya, siapapun boleh bertanya di grup WA. Fungsi grup WA bagi saya selama saya ini mengajar kalian di EMK adalah grup manapun boleh bertanya di grup tersebut. Fungsinya jujur adalah supaya saya tidak mengulang menjawab pertanyaan yang sama. Jadi tolong jangan keras dengan teman Anda kalau bertanyanya adalah hal yang simpel atau istilahnya wah malah memberikan ide nih Bu Dinar supaya nambah tugasnya. Jangan seperti itu. Sebenarnya adalah bagi saya secara personal adanya grup WA grup di kelas Anda adalah kalau ada yang bertanya saya hanya menjawab sekali, orang bisa melihat apa sih sebenarnya yang dibicarakan. Jadi tidak harus satu persatu saya menjawabnya. Itu yang pertama. Ditambah lagi kalian ini mesti kena jadwalnya itu tanggal merah semua ya. Sedih saya. Ya, jadi tolong ini dikerjakan tugasnya, dikumpulkan ya. Adapun pengumuman pasti saya akan mengumumkan di grup WA kelas kalian. Jadi silakan ini Anda mulai mengerjakan tugasnya. Topik saya akan buka sampai Jumat minggu depan jam 1 lah ya. Jadi kalau ada yang paling terlambat ya sudah. Kalau ada kesulitan tentang kelompok, oke, masih boleh ke japri saya karena ini masih pemilihan kelompok. Tapi kalau itu adalah tentang kelompok kalian, boleh kalian adalah menggunakan grup WA. Begitu ya Mas dan Mbak, kalau nggak ada pertanyaan. Ada yang belum absen? Saya Bu. Oke, nanti saya share lagi. Sama nunggu pertanyaan dari kalian. Dipikirkan siapa yang mau bertanya. Oke, sudah kelihatan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kelas hari ini Anda silakan kerja mandiri dengan tim Anda, ya.
Yang sudah absen, saya ucapkan terima kasih. Makasih sudah join. Saya ucapkan selamat sore, selamat mengerjakan. Boleh leave. Terima kasih, Bu. Terima kasih Terima banyak, Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.